Kan kalau menurut Bang Haji Oman nih, kenapa sih itu yang enak-enak itu diharap? Kan ini vokalis Bang, jadi mungkin kena sama Bang Vokalis Haji. gitu, vokalis apa saya? Nyuruh warganya untuk yang lansia atau ada punya anak kecil gitu disuruh ngungsi, evakuasi. Jadi kan lucu ya, orang tinggal di situ. Iya. Dia punya hak untuk tinggal di wilayah situ kan. Disuruh ngungsi. Sebenarnya kan yang harusnya pindah itu kan mereka gitu. Mereka seharusnya buat acara tuh di tanah lapang seharusnya ya kan. Masalah hiburan tadi kan fatwa MUI gitu, para ulama itu kan menetapkan fatwa atau aturan itu kan tidak sembarangan ya. Betul. Tentunya kan pasti dia telah mengkaji, terus menerima masukan, pesan atau gimana. Headset. Jadi ada DJ-nya, tetap ada DJ-nya, tapi mereka nikmatinnya cuma pakai headset. Jadi orang sekitar pun nggak ada yang dengar, cuma yang pakai headset aja yang nggak dengar. Oh. Nah, iya. Gitu ya. Jadi menurut saya yang kayak begitu lebih enak gitu kan, ramah lingkungan. Jadi yang sebelah-sebelahnya nggak terlalu berisik gitu. Lebih enak lah. Gila sendiri ya Pak. Iya, gila sendiri paling. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Aduh, Masya Allah. Semangat. Ngantuk. Ya, balik lagi di Pongki Podcast bareng Nongki. Bersama saya Faisal. Di ujung ada siapa nih? Saya Nuril. Di tengah Age. ya. Alhamdulillah ya, kita kali ini sudah memasuki episode yang ke-13. Luar biasa. Dan kali ini juga kita masih berada di Kebuli Abuya Kalideres, yang tentu posisinya persis sekali di seberang RSUD Kalideres. Nah, bagaimana nih keadaan teman-teman nih? Bang Nuril, Bang Age? Alhamdulillah baik. Ya, ini teman-teman mungkin perlu tahu nih sedikit, ada tambahan dari background dari Bang Age nih. Dulunya vokalis ya? Vokalis apa? Ya, karena dari podcast kali ini kita akan coba mengangkat sebuah yang sedang viral beberapa pekan yang lalu, yaitu sound horeg. Tentang ngomong-ngomong vokalis nih, kita mengulik nih tentang sound horeg nih. Kira-kira mantan vokalis tahu nggak nih jadi vokalis? Sound horeg itu yang Bang Age tahu gimana sih tuh, dari asalnya atau apa gitu bisa viral gitu Oh, loh. kalau asal nggak tahu. Oh, Kalau tahu. asalnya nggak tahu, tapi kalau Terus, berita yang viralnya pernah tahu saya- dong, pasti kan viral Iya. tuh. Yang pernah saya tonton ya di tonton apa baca ya, nggak tahu lah, pokoknya lagi Ya, lagi tonton viral lah. kan itu sampai apa Pak, budaya Thomas Alva Edison ya Pak. Penemunya katanya Thomas Alva Edison. Oh, penemunya. Jadi yang sampai yang viral kemarin kan sampai ada kaca pada pecah ya, terus genteng-genteng pada pecah gitu, ada yang ketiban genteng juga katanya kan. Nah, itu sih cukup meresahkan sih ya kalau kita Mengganggu sebagai, ya, mengganggu. sebagai warga lah gitu kan. Karena kan kalau misalnya ngikutin apa ya, sound horeg itu kan dasarnya untuk hiburan ya. Hiburan. Tapi kalau fakta di lapangannya seperti itu malah jadi bukan hiburan, jadi malah meresahkan kan, jadi malah pengganggu jadinya. Untuk dari mengganggunya dari apa nih? Suaranya ya berarti Suara yang mengganggu. Lalu jadi polusi suara. Ya, polusi suara. Ya, menurut Bang Nuril nih, ada nih yang viral, pasti tahu nih tentang yang viral-viral. Ada tambahan gak nih dari sound horeg? Apa sih itu sound horeg? Sound horeg sih ya, kalau yang saya dilansir dari suara.com ini yang saya baca nih, dari
penemunya tuh Edi Purnomo atau salah satu yang lebih akrab dipanggil Mehmet Potensio, pria asal Ngawi yang secara tidak terduga menjadi legenda hidup maskot Sound Horeg ya. Itu foundernya tuh apa bukan? Bisa jadi sih Bisa kayaknya. jadi. Pencetus utama kayaknya. Oh, pencetus. Perjalanannya sebagai seorang operator sound yang lebih sering dikenal itu Thomas Alva Edison ya. Wah. Soalnya di highlight ya Pak. Soalnya kalau yang saya lihat ya di viral-viral di TikTok itu Sound Horeg itu bukan sekedar, kalau buat mereka ya bukan sekedar musik belaka gitu. Ada kontesnya juga, dia ada kayak seberapa kuat volume desibelnya ya kalau nggak salah ya. Jadi ada ditaruh botol nih, dijejerin nih botol ya. Tapi botolnya nggak isi air full gini, cuma setengah gini. Nah ntar di botolnya itu dilihat bisa jatuh nggak, berapa banyak botol yang jatuh gitu. Misalkan dijejerin 6 gitu sama dia. Dari suara volume sound itu kira-kira bisa berapa botol yang jatuh semua, bisa jatuh semua atau hanya beberapa gitu. Jadi bukan satu sound doang, banyak sound dari tiap-tiap daerah diadu gitu. Oh gitu. Itu kontesnya malah apa? jadinya. Iya, Ada kayak kontes kontes. atau pentase gitu. Nah, Oh. awalnya kan dia cuma Main sekedar keras-kerasan suara apa gimana itu? iya main keras-kerasan suara sama tinggi desibel suara. Desibel. Iya. Jadi semakin keras suara semakin banyak botol yang jatuh kan. Nah di situ jadi kayak apa ya? Adu Ya, kekuatan kerasnya suara apa, lah ya. kerasan suara ya. Jadi mungkin dari penilaiannya apa dari kerasnya, apa dari musiknya yang jedak-jeduk, apa Iya, bebas bisa. tuh musiknya? Biasanya sih dari suaranya itu ya dan tumannya itu. Kalau musik mungkin ya pasti dicari musik Relatif yang ya. keras juga. Relatif juga ya. Soalnya kalau musik yang slow kayaknya sulit buat ngejatuhin botol juga kalau menurut saya kan. Berarti nih menurut Bang Nuril nih apa bedanya sih sound yang biasa tuh sama sound horeg tuh? Apa tumpukan-tumpukan sound ditumpuk gitu? Terus Kalau- dijadiin satu? Menurut saya ya awalnya sih sebenarnya yang pernah saya baca di TikTok, nonton di TikTok atau baca di website, awalnya itu sekedar kayak hiburan tiap daerah gitu ya. Kayak apa sih namanya, konvoi gitu mungkin ya. Karnaval. Karnaval. Cuman makin kesini makin aneh tuh karena karnavalnya tuh. Ada yang ngerusakin jembatan, dihancurin kan, gapura dijatuhin. Jadi supaya bisa lewat itu soundnya kan. Jadi bukan sekedar ditumpuk tinggi ke atas, dia ke samping, lebar ke ya? samping. Jadi kalau ada beberapa rute yang nggak bisa dilewatin tuh kayak jembatan atau gapura, itu pasti dihancurin sama mereka. Waduh, rusuh juga ya. Ya, Itu lumayan. jadi ya. meresahkan juga itu Bang Age. Masya Allah. Nah, dari tadi itu kan berarti kalau dia mau datang ke suatu acara atau suatu daerah yang mana tadi dalam tanda kutip ya infrastrukturnya lah nggak memadai, dihajar aja tuh ya Bang Nuril sama dia tuh. Iya, betul. Entah itu gapura, rumah, jembatan juga iya. tuh. Waduh. Nah, ini kan berarti dari segi kesenangan nih, kan masyarakat senang nih, Bang Age. Itu kenapa itu bisa viral gitu kan, dia senang nih. Ada yang senang, ada yang nggak suka. Maksudnya ini dari sound horeg ini bisa viral nih, gimana nih maksudnya? Dia viral nih, ini ada kesukaan kan dari masyarakat nih. Kalau yang saya lihat enggak gimana ya, kalau yang saya lihat faktanya ya, kan dilihat di berita gitu kan, di TV itu kayaknya masyarakat juga nggak suka sih. Nggak suka banget lah kan, malah pada nutup telinga, terus pada kayak resah gitu loh. Oh, apa gini nih, karena yang suka banyak kali nih, yang nggak suka dikit, jadi nggak bersuara atau gimana nih, bisa jadi? Enggak juga Pak, buktinya banyak yang ngeluh juga kok di rumahnya, yang genteng-gentengnya pada hancur, kaca-kacanya pada hancur. Kalau bisa dilihat dia sukanya lebih banyak mudarat sama kerugiannya ya daripada yang menyenangkannya. Karena kan hiburan itu harusnya kan kita bikin senang ya. Tapi kalau keberadaan itu malah jadi bikin merugi dan susah, malah jadi Iya sih ya. hilang makna hiburannya kan. Hiburannya ya. Iya. Oh iya, dari tadi nih kan Bang Nuril cerita tadi ada kerusakan di mana-mana kan gitu. Tapi yang masalahnya nih Bang Nuril tuh dia ngundang gitu loh. Itu Iya. cara ngasih tahu itu gimana nih?
wih gua ada mau acara nih, mau ada sound horeg gitu kan. Biasanya sih kalau yang saya tahu ya mereka tuh ada kayak banyak, sekarang kan media sosial udah ini ya, banyak yang make lah gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh nyarinya dari media sosial atau grup-grup WhatsApp, grup Facebook. Jadi tiap kali mereka ada event atau acara buat pawai seperti itu, mereka ngasih tahu tuh. Dan untuk event-event kayak gitu bukan sekali dua kali sih kalau menurut saya ya. Mungkin bisa sebulan sekali. Bisa gitu. jadi yang orang yang mau mengadakan sound horeg itu bisa jadi dari luar juga ya, bukan dari orang situ juga. Maksudnya kan tadi ada grupnya ngasih tahu tuh. Iya. Pada datang ke situ tuh. Iya. Oh, gitu Kemungkinan ya. ya. Soalnya belum lama juga kemarin saya nonton tuh di TikTok ada ibu-ibu pemilik rumah gitu ya. Jadi rumah dia itu dimasukin kendaraan gitu, kendaraan sama orang-orang yang nonton sound horeg keliling itu kan. Nah, yang keliling. Nah, secara nggak langsung sih pemilik rumah ini kan mau masukin kendaraan mobilnya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Karena dari segi kayak peraturannya itu mereka yang buat sendiri gitu. Jadi kayak yang pemilik rumah mau nggak mau nggak punya kekuasaan gitu. Padahal rumah sendiri ya. Padahal rumah sendiri, jadi mereka yang buat peraturan sendiri gitu. Nah, kalau Bang Age nih di posisi kalau yang rumah rusak bagaimana tuh didatangin sound horeg? Hancur rumahnya. Oh, bukan hatinya yang hancur. Itu lain lagi pembahasannya. Ya itu yang tadi dibilang kan, kalau misalnya makna itu kan masuknya hiburan ya. Harusnya kan dengan adanya itu kan kita merasa terhibur ya, bukan malah jadi merasa merugi dan merasa dizolimi gitu. Kalau misalnya kita merasa sebaliknya, ya konteks hiburan itu malah jadi hilang gitu. Malah jadi meresahkan ya gitu. Dan yang penting jangan diam ya. Maksudnya kalau wah rumah Bang Age rumah gua rusak nih gara-gara hiburan nih, gua laporin nih. yang Kan gitu. jadi dipertanyakan juga kan kalau misalnya ada kerusakan atau kerugian yang lain tuh yang bertanggung jawab tuh siapa gitu kan. Iya juga sih, karena kan pasti tentu ada yang mengundang kan. Ya gitu, berarti dia juga harus ada izin-izinnya nih. Iya. Harus dipertanyakan juga nih izinnya, atau masyarakat sekitarnya sudah pada tahu belum ada event atau ada karnaval dari sound horeg itu. Terus bagaimana masyarakat di sini harus dikasih tahu nih, ada di sini nih nanti ada eventnya nih sound horeg gimana. Terus jalan-jalannya yang harus dilewati atau dilalui kan. Terus kalau acara itu sedang berlangsung, seharusnya kan ya memang harus diatur ya, dari desibel itu kan ada batasan kan, manusia itu kan standarnya berapa itu, 13 desibel atau berapa lebih gitu ya. Ya yang saya baca kurang lebih ya kayak gitulah kan. Makanya dari situ kita harus jadi warga juga jangan maksudnya harus peduli juga kan. Kalau kayak gitu ada rumah rusak, jembatan rusak, lah kan merepotkan warga sekitar juga tuh. Ada info lagi nggak nih Bang Nuril nih? Kayaknya banyak nih tambahan lagi. Kalau info gimana ya? Sebenarnya kayak jembatan itu, masalah jembatan ya. Dari pihak mereka tuh selalu ngomong, yang pernah saya nonton gitu ya, katanya dari pihak penyelenggara sound horeg ini kayak jembatan dihancurin atau gapura dihancurin, katanya dari pihak mereka akan bangun ulang. Cuman kalau menurut saya kemungkinan nggak mungkin 100% biaya mereka keluarkan gitu. Kemungkinan paling setengahnya gitu kan. Mungkin dari awal yang jembatannya kelihatannya bagus gitu ya, paling dibangun sama mereka ya biasa aja gitu, kemungkinan gitu ya. Soalnya kayak sound horeg ini belum lama juga saya nonton tuh di TikTok, ada dari kades atau lurah gitu ya, nyuruh warganya untuk yang lansia atau ada punya anak kecil gitu disuruh ngungsi, evakuasi. Jadi kan lucu ya, orang tinggal di situ. Iya. Dia punya hak untuk tinggal di wilayah situ kan. Disuruh ngungsi. Sebenarnya kan yang harusnya pindah itu kan mereka gitu. Mereka seharusnya buat acara tuh di tanah lapang seharusnya ya kan. Jadi tidak mengganggu warga sekitar. Ya berarti itu ya pentingnya kita memang harus melihat ya. Sebenarnya ya hiburan ya fine-fine aja kan ya, selama tidak merugikan orang lain. Apalagi kan di sini kan mungkin ya itu viral ya karena itu ya
ada kerusakan atau merugikan orang lain. Terus yang saya dengar juga nih ada tentang kerusakan atau apa itu bisa juga merusak pendengaran tuh Bang Nuril. Iya, karena volume itu desibelnya kan udah melampaui batas yang bisa diterima oleh genap telinga kan. Iya. Nah ini dari sebaiknya kita minum dulu dah. biar nggak tegang ya kan. Kita lemesin dulu nih. Di sini ada menunya luar biasa, ada kopi, makanannya juga, ada kebab, nih ada martabak Mesir sama roti canai. Nah ini bisa didapatkan nih. Dan di bulan Agustus ini mungkin nanti Kebuli Abuya juga ada promonya nih, Bang Age nih, Bang Nuril. Makanya pantengin terus atau langsung datang aja nih ke sini nih ke Kebuli Abuya Kalideres. Nah, ditambah lagi nih Bang Age viralnya nih. Itu ada MUI. Katanya fatwa. Kira-kira Bang Age tahu sedikit atau tahu banyak juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya tahu apa banyak apa enggaknya sebenarnya kurang tahu juga ya. Tapi kalau misalnya dibilang ada fatwa MUI yang mengharamkan sound horeg ya, karena mungkin itu MUI itu menanggapi keresahan warga mungkin ya. Dibilang kan itu menjadi keresahan dan dia jadi ikut berstatement, jadi keluar fatwa karena lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Itu jadi salah satu alasan atau poin-poin ya mungkin dari MUI mengeluarkan fatwa tersebut ya. Atau dari Bang Nuril, kenapa nih sih? Ini kan mungkin ya dari penikmat dalam tanda kutip sound horeg. Kok ini sound diharamin? Ada yang ngomong nih, kalau nggak salah ya, saya juga pernah lihat tuh. Ya ini kan sound sama aja gitu, apanya yang haram gitu kan? Kira-kira apa tuh komentar buat penikmat sound horeg tuh yang ketika fatwa itu muncul, Bang Nuril? Kalau sound horeg ya, kalau menurut saya boleh-boleh aja asal nggak ngeganggu orang. Cuman kalau yang saya sempat nonton tuh di media sosial kayak TikTok, yang lucunya waktu dikeluarkan fatwa haram dari MUI ini kan tentang sound horeg, dari pihak sound horeg ditempelin logo halal di speakernya. Yang lucunya itu, kenapa harus ada logo halal? Kacau tuh ya. Iya, dan dari segi pasang logo halal sama mereka tuh setelnya bukan musik kayak ngebas IDM segala macam ya, diganti sama musik sholawat biar kelihatan makin halalnya sama mereka. Yang lucunya di situ. Itu saking syar'i ya. Iya, saking miris banget atau gimana gitu ya kata saya. Udah gitu saya pernah nonton di ERC juga, jadi dari tim kayak kalau nggak salah pengacara dari sound horeg gitu ya. Mereka bilang kenapa sound horeg ini harus dimatikan. Yang mematikan sound horeg ini sama aja mematikan rezeki seseorang. Kan? Menurut saya rezeki bukan di sound horeg doang sih. Banyak hal-hal yang lain kalau mereka niat buat nyari duit itu gak mesti di sound horeg doang. Masya Allah. Betul sekali. Yang namanya sound horeg ya buat hiburan aja gitu udah. Jangan dijadiin pendapatan tetap gitu. Iya. Nah, luar biasa nih pendapat dari Bang Nuril. Ini teman-teman ya, kalau mau tahu Bang Nuril jadi pinter ini, itu karena ngaji di Nongki nih. Ya, Bang Nuril, Bang Age yang setiap hari apa? Setiap hari Sabtu malam di Syam Residen tuh. Ganti. Oh, udah ganti. Oh, kedai Bang Syam. Di kedai Bang Syam. Oh iya. Berarti udah ganti tuh ya. Tapi tetap kan ngajinya tetap dong, jangan diganti. Biar teman-teman nih ada wadahnya nih, luar biasa tuh. Jadi ketika ada fatwa muncul itu mentang-mentang haram terus diganti tuh jadi logo halal. Aduh, tapi itu kreatif juga sih ya. Jadi atau mungkin nanti suaranya halal jadi halal gitu ya. Efek dari sound horeg itu halal itu, bukan haram gitu. Nah, dari Bang Age nih. Nah, kan kalau menurut Bang Haji Oman nih
Kenapa sih yang enak-enak itu diharap? Kan ini vokalis bang, jadi mungkin kena sama Bang Vokalis Agi. gitu, vokalis apa saya? Ya kenapa nih menurut Bang Age? Tuh menurut Bang Age ketika si penikmat sound horeg ini ketika dikeluarkan suatu fatwa itu haram, terus mereka mungkin dengar nih atau pernah ingat lirik itu, kenapa sih nih yang haram-haram itu yang enak-enak tuh dilarang gitu? Kan enak tuh dengar musik jedak jeduk gitu. Mungkin nggak ngelihat haramnya ya, kan nggak ada kandungan babinya. Nah, jadi justru maka dari itu. Iya. Jadi halal aja kan, cuma musik. Tapi kan kalau nyorotin nanti yang kontes tadi ya, Iya. itu agak lucu tuh. Kalau misalnya persyaratannya yang mana botol jatuh ya? Iya, botol jatuh itu jadi Mungkin salah disusun. kali, harusnya gendang telengai siapa dulu Pecah. yang paling banyak yang pecah gitu. Itu baru ya, yang menang gitu ya. Menang kan gitu kan. Kalau enggak, kalau dulu tuh saya waktu kecil kan nonton film dinosaurus kan. Nah. Ngeliatnya kan kalau ada T-Rex lewat kan dilihat dari gelas tuh, ada getar di gelas kan. Wah, ini lebih ngalahin T-Rex lewat, Pak. Berarti kalau itu gelas jatuh, tandanya ada sound merek yang mau datang tuh. Bukan ada T-Rex lagi. Iya. Ada lagi yang lebih kacaunya lagi nih, kata Bang Nuril tadi, kalau haram ya udah di stempel aja logo halal. Ini ada lagi nih yang error juga nih Bang Nuril. Apa tuh? Ini kan pas keluar itu fatwa, ya udah kan berarti aja nggak usah pakai sound. Itu ngaco lagi tuh. Aduh. Ada tambahan gitu Bang Nuril bagi yang komen kayak gitu tuh. Polisi suara. Iya dia bilang fatwa MUI haram. Terus ada yang nimpalin gitu penikmat dari sound horeg. Ya udah kalau gitu, kalau azan nggak usah pakai sound aja. Ya, kalau yang bilang kayak begitu mungkin ya udah masuk kafir kali ya. Kalau kayak lu lebih mentingin suara Azan. dentuman musik yang keras daripada suara azan yang waktunya lu buat sholat gitu, Sholat. dipanggil buat sholat, lu menghiraukannya gitu. Wah luar biasa. Ini buat teman-teman nih yang di rumah nih ya, semoga ya kita doakan juga kan dari yang ini Bang Nuril tadi, sound horeg itu ketika diharamkan ya itu jangan dijadiin Iya, rezeki yang rezeki yang utama ataupun utama. rezeki ya bisa aja dari yang lain kan gitu ya. Ya. Gimana nih menurut Bang Age, ada tambahan gak nih dari tadi tuh? Apa? Apa yang tadi tuh? Yang Iya, apa ya? ya sound itu, ya, sound azan. Oh, sound azan. Yang komen itu dia. Iya. Perbuatannya halal gitu. Ntar sonoreknya kontesnya suara aja. Ya kan aneh Iya, juga. Ya pokoknya intinya ketika kita mendapatkan suatu fatwa ya, apalagi itu kan ulama dan apa asal muasal dari sound horeg kan lebih banyak di Jawa Timur ya. Iya, Kita Timur. kenal kan Jawa Jawa Timur Timur, juga masyarakatnya ya cinta ulama gitu ya kan. Iya, Harusnya lebih kan- kental banget sih agamanya setahu saya di sana. apa ya maksudnya menurut saya gitu ya, ketika ada ulama ya udah berarti kan itu ada suatu kebaikan kan. Ketika ada suatu pentas atau acara dia gitu kan yang menimbulkan kemudaratan tadi yang dibilang Bang Age, terus malah ditambah lagi kalau ada yang mau acara terus disuruh ngungsi, kan itu kan aneh tuh. Jadi ya kita harus terima, oh berarti apa yang suatu kita lakuin ini salah kan gitu ya. Iya, Apalagi sound horeg itu kan effortnya kan bukan main-main tuh. Ada hujan, becek, tetap aja tuh bannya ya kan, saya juga ngeliat tuh Iya. videonya, tetap aja itu mereka aja serius ya kan. Udah semua serius dalam tanda kutip ya, berbuat kemaksiatan kan, maksudnya ada ikhtilat, campur Iya. baur di situ kan maksudnya. Nah, ditambah lagi juga di situ sound horeg aja mereka melakukannya serius, terus berjamaah lagi dalam kemaksiatan. Makanya kita juga nih kalau hijrah jangan sendiri-sendiri Bang Age. Kita kebanyakan bengong lagi gitu kan. Kita harus berjamaah. Nah, di sini kan ada wadahnya nih, nongkrong kenal Islam. Makanya bagi teman-teman yang baru ingin hijrah atau sudah hijrah terus bingung nih wadahnya nih kemana nih, ya kesini aja nih ke kita, ke nongkrong kenal Islam ya kan, yang setiap Sabtu malam
jam 9 9. di kedai Bang Syam. Kedai Bang Syam. Jangan sampai salah lagi saya. Dan Pas dilihat biru udah berubah. Wah, ini salah nih Bang Faisal nih. Geser dikit doang. Geser dikit doang. Sekarang kalau nyari tempatnya juga nggak begitu sulit, soalnya udah ada spanduk tulisan kedai Bang Syam. Oh iya, berarti Iya. itu ya ada patokannya tuh. Iya. Bisa tuh kan abis ngaji kan kita makan Indomie Wah, sedang sampai. Berarti mungkin kapan-kapan kita ke sana kali ya? Iya. Jadi bukan cuma ilmunya aja yang diisi, perutnya juga diisi. Wah, aduh, nih mantap nih, luar biasa nih. Nah, lanjut dari tadi pendapat fatwa tersebut MUI, di sini juga ada nih kan UMKM terdampak juga nih, Bang Age nih, Bang Nuril, ketika itu fatwa itu muncul nih. Menyikapinya gimana tuh? Karena misalkan kayak tadi ya, aduh, ini ada lumayan nih, kan namanya kayak saya nih ya kan pedagang kan. Sebagai pedagang kan kita harus melihat nih lokasinya nih, wah ada keramaian, bagus nih UMKM ya kan. Nah ini fatwa ini muncul nih, terus terdampak nih Bang Nuril, gimana nih menurut Bang Nuril? Kalau menurut saya mah nyari rezeki bukan di acara-acara kayak Sonhorek doang ya. Banyak di tempat lain, ada kayak di pasar malam atau ke pasar pagi di daerah-daerah yang spotnya ramai sih kalau menurut saya kalau buat pedagang ya. Pasar kaget ya Pak. Iya. Jadi kalau buat dagang itu jangan Rasanya kagetan. jangan terpaku sama suatu acara yang menurut wilayah setempat familiar gitu. Jadi cari tempat yang lain gitu kan. Jadi banyak biar tempat yang lain juga bisa terkenal juga, bukan sekadar di acara festival kayak Sonhorek doang gitu. Berarti ya jangan takut lah ya kan Iya. masalah rezeki, apalagi kalau memang itu ya kita berpikir positif aja ya kepada ulama-ulama kita. Pasti tentu ada hikmahnya, ada baiknya, berarti ya jangan di situ kan. Kita carilah tempat yang lain. Intinya ya kita tetap yakin ya kan apa yang kita lakuin ini ketika ini diharamkan nih, terus aduh rezeki jadi jadi seret nih, jadi nggak kayak waktu Sonhoreknya ada kan, masih ada kan ketika ini wah pada ada tuh komen-komen kayak gitu kan. Nah dari menurut Bang Age nih, ketika ada fenomena di masyarakat kayak gitu tuh kan, tadi kan Bang Nuril sudah menyampaikan kita jangan takut lah atau kayak gitu tuh, ada nggak tambahan sedikit buat penyemangat nih UMKM yang sekitaran wilayah tersebut? Ya, kalau masalah rezeki ya, ibaratnya rezeki itu kan tidak akan tertukar dan sudah ada yang mengatur lah. Masya Allah. Gimana bentuk ikhtiar kita dalam menjemput rezeki kan. Bukan berarti pintu satu ditutup, pintu yang lain juga tutup. Justru pintu satu ditutup, pintu yang lain terbuka. Jadi gimana bentuk ikhtiar kita untuk menjemput dan mendapatkan rezeki yang kita tetapkan gitu. Terus kalau misalnya masalah hiburan tadi kan fatwa MUI gitu, para ulama itu kan menetapkan fatwa atau aturan itu kan tidak sembarangan ya. Betul. Tentunya kan pasti dia telah mengkaji, terus menerima masukan, pesan atau gimana gitu kan. Jadi sekarang kalau misalnya dibilang itu hiburan, kalau misalnya logika ya itu tidak berbahaya dan baik-baik aja, itu nggak ada kan yang namanya dievakuasi gitu-gitu kan. Itu kan tandanya dia pun sadar kalau itu kan tidak baik sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya baik berarti bisa dinikmati untuk semua kalangan, semua orang kan. Gitu kan. Kalau misalnya ini semua kalangan tertentu yang bisa menikmati, itu esensi hiburannya itu di mana gitu kan. Itu kan menurut pendapat saya. Maksudnya kalau misalnya orang-orang kan tiap individu kan punya pendapatnya masing-masing gitu. Tapi kalau apa yang saya lihat, saya berpendapat tuh ya ngelihatnya itu sih lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya gitu kan. Iya. Berarti bukan berarti juga kalau kita sudut pandang Islamnya ya bukan berarti apa Islam itu melarang suatu hiburan kan. Misalkan ada yang berpendapat nih terus apa Islam nggak boleh hiburan, ya nggak gitu juga ya kan ya. Kita kan harus punya standar atau pakem lah. Ya misalkan sebagai seorang muslim itu kan kita harus terikat dengan hukum syara ya kan, kayak tadi kan
dijelaskan bahwa rezeki itu ya kalau itu ada yang tertutup satu pintu bisa pintu lain terbuka. Nah ini buat semangat juga nih buat teman-teman yang ada di sekitaran wilayah yang demam sound horeg tadi itu jangan sampai merasa sedih atau merasa ya gimana lah gitulah. Jangan khawatir teman-teman, apalagi kan teman-teman yang misalkan UMKM itu ya jualan yang halal, berarti carilah juga tempat yang halal karena kita harusnya ya sebagai muslim itu tahu kan terikat dengan hukum syara, berarti kita harus tahu nih, oh ini berarti ada suatu hiburan, tapi hiburan yang tadi justru malah menimpa kesusahan kepada saudaranya yang lain. Nah itu kan harus dipikirin tuh, oh berarti ini ada kemudorotan yang lebih kan dari standar-standar poin yang mungkin sudah dikaji ya kan sama ulama-ulama kita yang ada di MUI. Nah karena itu berarti kita penting banget nih lagi-lagi kan ngaji ya. Ditambah harus tetap istiqomah. Terus circle-nya dipertahankan, jangan sampai kita itu ketika ada yang viral main ikut aja ya kan, main nimbrung aja, viral di kontak, ada yang baru nih langsung, kalau kita yang udah ngaji nih kayak Bang Nuril, Bang Age, ntar dulu bro, misalkan gitu, ini ada acara apa nih? Cari tahu dulu, bener. Oh tiba-tiba, ini bro ini ada sholawatan, bagus nih. Ntar dulu gitu, salawatannya apa dulu? Kalau misalkan yang ada campur baurnya, yaitu kita bisa komentarin, apalagi ini sound horeg ya yang adalah ya kan halal, ada tulisan halal. Bukan itu konteksnya. Ya jadi yang terpenting itu dari ente. Ya berarti nanti bisa jadi ntar diselewengin tuh, ntar logo apa nih, misalkan minuman keras, halal nih, es batu, ya bener, halal, es batu kan keras tuh. Ya di sini juga teman-teman kita sekali lagi ada di Kebuli Abuya Kalideres yang bertempat di depan RSUD Kalideres. Menunya juga banyak, promo-promonya juga menarik, apalagi nih di bulan Agustus nih pasti banyak nih dari teman-teman ya kan. Nah selanjutnya ini dari yang Bang Nuril atau Bang Age tahu nih, atau Bang Nuril dah. Saya ke Bang Nuril. Ini ada juga nih penyakit yang timbul kayak pendengaran gitu kan, THT itu ada kasusnya kayak gitu kan. Itu ada nggak tambahan sedikit? Gimana tadi maksudnya? Ya maksudnya kan dari si yang penikmat sound horeg itu dia nggak merasa gangguan sih, menurut dia biasa aja gitu. Ya, karena menurut saya kan karena mereka kan sudah terbiasa ya. Kalau orang yang baru mulai mendengar gitu ya, kayak saya kan termasuk orangnya kurang begitu suka dengan suara-suara keras ya. Saya pun kalau mendengarkan suara seperti itu pasti saya menghindar, menjauh, karena di telinga saya itu pasti ada suara yang berdengung, betul. Mendengung. Bentar lagi pecah, Pak. Ya, saya takut di situ tuh pecah. Ntar pecah dipanggil dari sini nggak denger. Soalnya kalau gendang telinga pecah nggak bisa diganti. Kalau pakai gendang dangdut sulam. Aduh. Kegedean kalau gendang dangdut tuh saya ngeri tuh. Bisa ya. Siapa tahu kan nanti Kebuli ada sound horeg, kan deket tuh ke rumah sakit. Kalau ada korban jiwa tinggal ke rumah sakit gitu. Luar biasa ya. Ya berarti lagi-lagi ya standar itu ya tadi Bang Nuril ya. Karena itu kan nggak bisa tuh kita pukul rata tuh. Kan yang di lapangan atau yang di dekat sound-sound yang besar-besar itu. Mereka kasih hadit tuh kayaknya nggak merasa terganggu. Tapi kalau menurut saya Mas ya, saya pernah nonton di internet, TikTok atau YouTube gitu ya. Jadi kalau orang luar negeri itu untuk menikmati suara-suara keras seperti itu, mereka sekarang pakai sound silent. Jadi menurut mereka tuh sound silent ya sebutannya. Jadi mereka mendengarkannya untuk para penikmatnya aja, mereka pakai headset. Jadi ada DJ-nya, tetap ada DJ-nya, tapi mereka nikmatinnya cuma pakai headset. Jadi orang sekitar pun nggak ada yang dengar, cuma pakai headset aja nggak dengar. Iya. Jadi menurut saya yang kayak begitu lebih enak gitu kan, ramah lingkungan. Jadi yang sebelah-sebelahnya nggak terlalu berisik gitu, lebih enak lah. Gila sendiri ya Pak? Iya, gila sendiri paling. Asik sendiri lah. Jadi kayak inget itu tuh yang game VR
Oh, yang VR. Kan Iya, kan nggak bisa ngeliat kan visualnya yang sekitarnya kan nggak tahu dia lagi ngapain Iya. kan. Itu nanti dilihatnya makin aneh lagi, Pak. Iya, makanya gila sendiri saya bilang kan. Aduh, oh, berarti nanti bakalan bisa diselewengin lagi nggak tuh Bang Nuril? Kan dari kayak itu tuh. Pakai earphone Nah, tersendiri earphone. kan. Nah, ntar ada yang bodoh nanti kayak Bang Age bilang tadi. Itu orang joget-joget sendiri tuh. Nah, Ya, itu. tapi kalau menurut saya kalau mereka joget atau ngedengerinnya di sesuai tempat ya nggak ada masalah sih kalau menurut saya ya. Iya. Kecuali mereka ngedengerinnya tuh ngejoget-joget di dalam masjid, itu mungkin akan ditendang sama itu hanya ya yang pengurus masjidnya ya. Iya, iya. Dari Bang Age mungkin ada lagi tambahan yang orang penikmat tadi aja tuh dibilang biasa aja santai gua ngedengerin ini, ngapa ada yang ngadu lah ibaratnya, oh ini bisa pendengaran pecah gitu. Apa emang yang apa yang ada di lapangan itu pendengarannya gedang telinga udah pecah gitu Bang Age? Betul. Makanya lucu, maksudnya kalau pakai headset ngapain kita harus berkumpul di satu tempat? Ya mendingan di rumah masing-masing kan tuh. Orang kita ngedengerin juga sendiri-sendiri. Iya, iya. Jadi ya nggak perlu ada dikumpulin di satu tempat terus kita dengerinnya masing-masing gitu kan. Ya sama aja kan, mendingan kita video call aja dah gitu kan. Ya, yang terpenting berarti ya satu kita harus perhatikan, namanya kita sudah sudah ada pemahaman ini udah wah luar biasa nih pemahaman dari Bang Nuril, Bang Age, berarti bukan berarti semata-mata si sound horeknya yang haram mungkin ya kalau dari sudut pandang saya, mungkin karena banyak yang mudorotnya yang terjadi di sekitar lingkungan itu. Maka dari itu kan kayak ini nih nongki juga kalau yang saya lihat-lihat atau saya dengar-dengar ini lagi buat suatu event. orkestra event. Ada ya. event. Nah, ada satu lagi nih teman-teman, yaitu adalah event katro yang nanti akan diadakan di tanggal berapa ya? 9 Agustus. Berarti dikit lagi nih, minggu depan nih ya, Bang Nuril ya. Iya, Nah, minggu itu depan. di situ kan berarti katro itu namanya kajian trotoar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang merasa canggung, hijrah, tapi canggung nih, aduh, gua mau ke masjid dalam keadaan yang kayak gini kan, atau pas dia hijrah masuk ke masjid bukannya mendapat sambutan, ya mungkin kan ada juga ya dari ya nggak semua sih dipukul rata, ada juga beberapa ketika mereka yang baru hijrah ini masuk masjid malah dicengin Bang Nuril. Nah di sini kita katro ada nih menampung nih, dan nongki ini menjadi salah satu supportnya. Nanti kita nantikan aja nih siapa nih yang tampil nih. Kayaknya Bang Age sih ya vokalisnya. Bang Age and Friends. Ya dari ya, pokoknya jangan lewatkan ya teman-teman, atau mungkin bisa di komen ya di YouTube kita, YouTube channel kita di Nongki, di subscribe juga jangan lupa. Apa sih itu katro, kapan eventnya atau di mana? Nah di mana nih tempatnya? Di sekitar sini ya. Ya di Angkringan Temukangan dekat SMA Negeri 84. Nah itu bagi teman-teman mungkin ingin menemukan info yang lebih ya komen aja di sini, nanti ada akan kontak personnya juga sih ya, Bang Damar ada kontak yang bisa personnya. dihubungin. Ya nanti itu tugasnya editor lah, nanti lihat di layar tuh. Ya pasti sih eventnya nggak bikin gedang telinga pecah ya. Nah itu dia. Suaranya masih enak didengar. Enak didengar. Masih soft. Oh, ya itu makanya benar kan dari saya vokalisnya ntar itu kan. Ya kalau saya nyanyi mah pada bubar. Aduh, jangan merendah Bang Age. Mungkin Udah rendah apa nggak usah direndahin. Ya, itu ya bisa teman-teman nanti saksikan atau datangilah bersama kita, mungkin temu-temu ketemu kan, saksikan, nantikan juga tanggal 9 minggu depan. Buat yang tinggalnya di sekitaran Kalideres boleh lah mampir-mampir nanti. Boleh eventnya mampir di tanggal Angkringan 9. Temukangan. Udah ada live music, terus makanan juga banyak, minuman. Ada pematerinya juga kok. Ya, balik lagi nih ke tema kita sound horek. Jadi sebenarnya bukan sound horeknya ya yang haram. Iya, betul. Mungkin lebih di softkan lagi nilai-nilainya. Dan saya menemukan nih kemarin lagi tuh viral di TV, saya kalau nggak salah saya lihat sound horek silang.
tapi yang centang atau yang halal itu conholek. Nggak tahu aja yang muncul apa tuh Bang Nur, Bang Age? Anak-anak bocah itu sama mobil-mobil mainan itu. Oh iya. Iya, saya pernah ngeliat itu. Iya, itu ya bisa lah dirubah atau diinisiatifkan ya. Yang penting kita dalam ingin melakukan sesuatu kan, yang tadi ya kita namanya seorang muslim kan terikat hukum syara. Jangan ketika ada yang mengajak-ngajak kita itu ya main ikut aja, ntar kecemplung. Harus gitu. kita saring dulu itu, Nah. kira-kira bagus apa enggak yang diajaknya itu. Ya, iya. Nah, dari Sound Horeg sendiri nih, pesan-pesannya mungkin adalah Kak untuk ada selingan dulu nih. Itu sonorek bukan? Jangan-jangan tadi ada yang melintas tuh ya. Itu termasuk polisi suara juga tuh Pak. Tapi tenang Pak, ini botolnya nggak jatuh. Oh iya, berarti masih diterima di telinga kita nih. Masih. Cuman mengganggu. Iya. Masih sok. Ya mungkin ada sedikit komentar atau pesan dari buat penikmat Sound Horeg nih, Bang Age. Bang Nuril dulu mungkin. Oh Bang Nuril boleh. Kalau buat saya ya mungkin boleh diadain art, boleh. Cuman jangan sampai merusak yang namanya fasilitas umum sama rumah-rumah warga sekitar gitu. Jadi suaranya yang santai-santai aja, nggak mesti sampai ngancurin genteng, kaca. Cukup yang slow aja gitu. Jadi semuanya bisa menikmati dari yang tua sampai yang muda, anak balita pun masih bisa ngedengerin gitu. Yang penting jangan terganggu lah ya. Iya betul. Dari Bang Age nih tambahan dari mungkin kita sekalian edukasi buat teman-teman yang ada di Jawa Timur khususnya, mungkin bisa ditonton kan dari Aceh aja ada yang nonton ya. Mungkin dari Jawa Timur juga nanti ada yang nonton Bang Age. Ya kan kalau yang saya tahu kan di Jawa itu kan para ulama banyak di sana ya. Iya betul. Dan terkenalnya juga kan di sana kan pulau tempatnya para sunan ya. Iya. Jadi ya jangan diganti Coreng. ya jangan dinodai identitas itu dengan sesuatu yang banyak Aktivitas merugikannya sosial gitu. lah, merugikan lah ya. Jangan diganti yang udah positif diganti jadi negatif. Gitu. Ada lagi. Udah Oke, gitu. mungkin itu aja. Ya mungkin terakhir nih pesan-pesan buat closing statement lah. Ada tambahan sedikit Bang Nuril. Closing statement Mm-mm. tentang Sound Horeg ini ya. Iya. Palingan ya untuk para penikmatnya ya lebih santai aja ya, jangan terlalu anarkis kayak yang lebih banyak kan di video kan anarkis banget tuh, ngancur-ngancurin Waduh. jembatan, gapura, ya lebih santai aja. Jadi kalau bisa ngelewatin areanya yang tidak ada jembatan sama gapura gitu. Iya, langit lah, terserah lah, bebas gitu. Sebisa mungkin jangan sampai merusak fasilitas umum gitu kan. Iya. Sama tidak merusak rumah-rumah warga sekitar. Ya kasihan lah ya mereka Dan yang tidak semua orang yang suka dengan suara-suara keras gitu kan. Jadi hargai juga orang yang tidak menyukai suara keras. betul. Jadi jangan Jangan kayak egois lu lah ya. suka suara yang keras, orang lain gak suka, ya lu bodo amat gitu. Jangan terlalu egois juga gitu. Iya. Harus pahamin orang-orang sekitar lu juga. Oke. Itu aja sih mas. Luar biasa. Dari Bang Age closing statementnya. Kalau dari saya paling pesannya kalau ingin dihargai ya cobalah menghargai orang lain dulu. Masya Allah, keren. Nah, kalau kata istilah tuh anda segan, kami tuh sopan. Sopan. Gitu. Kami Ya, segan. Anda sopan, kami segan gitu. Iya. Kebalik ya Pak. Ya nggak apa-apa tadi. Kayak gitulah. Ada asik Jadi, kami goyang. jadi kalau misalnya kalian aja tidak menghargai, gimana kita mau menghargai? Iya betul. Ya luar biasa ya closing dari para superstar kita pada malam hari ini. Ya luar biasa. Terima kasih nih untuk waktunya Bang Ya. Nuril, Bang Age. Sama-sama Mas Faisal. Semoga semuanya sehat selalu, Amin. tetap semangat dan tetap juga kan mengajak dalam kebaikan tentunya. Jangan lupa reminder terus event Katro dan kita Nongki support Ya, support. agar acara tersebut Sukses. sukses. Ya, mungkin dari kita cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.